Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Eh, Sebelumnya, pada hari ini saya akan mendemokan UAS sistem terdistribusi dan sistem paralel dan terdistribusi. Nama saya sendiri adalah Raff Sudrayanto dengan NIM 11231074. Hari ini saya akan mendemonstrasikan implementasi sistem pub sublock agregator terdistribusi dengan idempoten, consumer, deduplication, dan transaksi atau kontrol konkurensi menggunakan Docker Compose. Eh, Sistem ini terdiri dari 4 layanan utama yang berjalan dalam Docker Compose. Yang pertama, agregator service. Agregator service ini sendiri adalah API service berbasis Fast API yang menerima event dari publisher, memprosesnya dengan idempotensi, dan menyimpannya ke database. Kemudian ada juga publisher service. Ini adalah event generator yang mensimulasikan multiple service, mengirim log ke agregator, termasuk mengirim event duplikat untuk testing idempotensi. Yang ketiga sendiri ada broker, menggunakan Redis sebagai message broker untuk pattern publish subscribe. Yang keempat sendiri ada storage. Di sini kita gunakan PostgreSQL sebagai database persisten dengan dedup store menggunakan unique constraint. Semua layanan berjalan dalam jaringan lokal Docker Compose tanpa akses ke layanan eksternal public sesuai requirement tugas. Ada beberapa keputusan desain utama dalam implementasi kali ini. Yang pertama, idempotensi dan deduplication. Saya menggunakan unique constraint pada kolom topik event ID di PostgreSQL. Ini menjamin atomicity dan konsistensi di database level. Lebih reliable daripada application level dedup yang bisa memiliki race condition. Yang kedua sendiri ada transaksi dan kontrol konkurensi. Sistem menggunakan isolation level read committed dengan atomic update. Saya memilih ini karena memberikan trade-off optimal antara konsistensi dan performance. Serializable terlalu ketat dan akan menyebabkan performance degradation. Yang ketiga sendiri ada persistensi data, menggunakan name volume untuk PostgreSQL dan Redis. Data tetap ada meski kontainer dihapus atau direcreate. Yang penting untuk crash recovery. Yang keempat sendiri ada keamanan jaringan. Hanya agregator port 8080 yang diekspos untuk demo lokal pada kali ini. Broker dan storage hanya dapat diakses dan dari internal network, tidak ada akses ke layanan eksternal publik. Oke, mungkin di sini kita bisa mulai. Sekarang pertama kita buka Neo Terminal, kemudian mari kita build dan jalankan sistem menggunakan Docker Compose. Saya akan menjalankan perintah Docker Compose build up, tapi sebelum itu kita masuk ke agregatornya. Kemudian kita ketik di sini Docker Compose build up. Oh, salah, ralat. Saya typo sedikit. Compose up build. Oke, di sini kita dapat melihat untuk sekarang kita tunggu hingga Docker Compose berjalan hingga selesai.
Oke, mungkin kita bisa tes di sini di terminal baru. Kemudian di sini kita ketik Oke. Dari sini kita bisa ngelihat kalau misalnya setelah semua servis kita start, saya cek status dengan Docker Compose PS, terlihat semua 4 servis berjalan dengan status up. Agregator sendiri berjalan pada port 8080, kemudian ada publishernya di sini, kemudian juga ada Postgres Storage, kemudian ada Redis Broker. Health check memastikan servis benar-benar ready sebelum dependent service start. Oke, kemudian mungkin kita bisa ngelihat dari sini. Oh, tanda di sini aja. Kita ketik cur ttt titik dua strip, kemudian kita ketik localhost titik dua, kemudian 8080, kemudian seperti ini, kemudian alt. Oke. Pertama saya tadi tes untuk tes health-nya, check and point untuk memastikan agregator service berjalan dengan baik. Di sini dapat kita bisa melihat status healthy, kemudian service was berjalan dengan baik. Kita bisa lihat dari sini juga. Ini tandanya kita menjalankan dengan baik, kemudian kita bisa melihat lagi respon menunjukkan status healthy dan service name itu UAS log agregator ya. Service siap untuk menerima request. Kemudian sekarang saya publish event pertama menggunakan endpoint post atau publish. Event ini memiliki topik, event ID, unique, timestamp, source, dan pilot. Coba kita tes di sini. Untuk get eventnya di sini. Strip kita ketik di sini event, kemudian di sini topik sama dengan tes underscore. Oke, di sini kita bisa ngeliat ya. Saya retrieve events menggunakan get event dan filter topik, terlihat yang baru saja dipublish muncul di hasil. Kalau untuk sekarang mungkin dari si agregatornya sendiri masih belum nge-publish untuk event ya. Sehingga di sini kita dapat melihat count-nya 0. Itu. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat status juga.
Oke. Apabila kita ngelihat stats di sini kita bisa ngelihat endpoint get stats menunjukkan metric system receive unique process. Kemudian di sini ada duplikat drop juga. Kemudian di sini ada topik yang aktif yaitu topik yang aktif API calls segala macam. Kemudian juga ada uptime-nya. Uptime-nya sendiri di sini, uptime seconds. Oke. Saat ini yang reserved hanya satu, unique proses satu, duplikat drop 0 karena baru satu event yang dipublish. Hmm, Bentar. Oke. Oke, di sini coba kita jalankan untuk terlepas ya. Karena kita mau nyoba buat ke idempotensi dan deduplikasi. Kita coba kirimkan.
nginx post, kemudian htp post terus publish. Sepertinya salah. Masih ngecas. Bentar. Oke. Turun. Terus kemudian http kedua post publish min tik konten type application struct design kemudian
Kemudian kita coba buka terminal baru aja. Oke, coba kita tes untuk buat transaksinya. Jadi agregator di sini, kemudian kita ketik di sini post, kemudian accept publisher. Oke, sekarang saya mendemonstrasikan kontrol konkurensi dan stress test. Saya akan menjalankan publisher dengan mode stress untuk mengirim 1000 event dengan 30% probabilitas duplikasi. Publisher mengirim event dalam batch untuk simulasi konkuren load. Sekarang kita coba, sekarang sudah selesai. Oke. Kemudian di sini oke. Oke, di sini kita dapat melihat untuk apa saja, ada yang di duplicate drop, ada yang di unique process, kemudian ada yang reserve. Di sini statistik sendiri tetap konsisten meskipun terjadi incurrent insert, kemudian bertambah jumlah sesuai request, namun unique prosesnya bertambah untuk event unique atomic updates. Statistik mencegah loss update. Kemudian apa yang ditampilkan, buka kita akan buka agregator di sini untuk memacet database dan kemudian di line. Oke, di database P setiap insert event dibungkus dalam transaksi secondary, sehingga insert event sendiri
insert key bound table dan update ke stats table dilakukan dalam satu transaksi atomik. Jika satu bagian gagal, seluruh transaksi dibatalkan. Isolation level yang digunakan adalah read committed. Nah, ini memberikan trade-off optimal antara konsistensi dan performance untuk use case lock aggregation-nya sendiri. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.